Selamat siang, Suster, Bapak, Ibu yang saya hormati, berkah dalam. Selamat siang. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada siang hari ini untuk bisa berbagi bersama Suster, Bapak, Ibu semua di sekolah ini. Dan saat ini kita akan mulai kegiatan kita pada siang hari ini tentang aksi nyata untuk berbagi kepada para guru dengan judul budaya positif. Untuk susunan acara, yang pertama adalah kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya nanti yang akan dipimpin oleh Ibu Harti, lalu doa pembukaan yang dipimpin oleh Bapak Nugroho, sambutan kepala sekolah yang akan diwakili oleh Bapak Cahyo, lalu untuk selanjutnya yaitu langsung materi budaya positif, tanya jawab dan penutup. Baik, kita akan segera mulai kegiatan kita pada siang hari ini. Saya mohon semua untuk berdiri, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah aku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dimohon duduk kembali. Selanjutnya kita akan doa pembukaan. Kami mohon Bapak Nugroho untuk membuka di dalam doa. Saudara, Bapak Ibu Guru, marilah kita sebelum mengawali kegiatan ini kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, sumber kasih, kami mengucap syukur karena siang hari ini Engkau mempertemukan kami di tempat ini untuk bersama-sama belajar budaya positif. Kamilah kami dari awal hingga akhir nanti, sehingga kami dapat memperoleh apa yang perlu kami dapatkan hari ini dan dapat kami implementasikan dalam hidup kami sehari-hari demi kemajuan bangsa dan negara kami. Terlebih kami mengucap syukur ya Tuhan karena Engkau sungguh senantiasa memberikan rahmat kesehatan sehingga kami boleh merasakan sukacita hari ini. Semoga sukacita hari ini sungguh akan semakin memperkuat kami di dalam mengikuti budaya positif pada siang hari ini. Doa ini kami berikan kepadamu dengan nama Kristus Tuhan dan pengacara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Nugroho. Kita akan melanjutkan untuk mendengarkan sambutan kepala sekolah yang akan diwakili oleh Bapak Cahyo Edi Teguh Prasetyo. Kami persilahkan.
Suster, Bapak Ibu semuanya, selamat siang berkat dalam. Selamat siang, berkat dalam. Marilah pada siang hari ini kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kasih yang sudah melimpahkan berkat karunia-Nya kepada kita, sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat, penuh sukacita, boleh bersama-sama bertemu berkumpul di ruangan ini. Kita boleh benar-benar mengalami kebersamaan selama ini. Kebersamaan adalah salah satu hal positif atau budaya positif yang sudah ada di sekolah kita ini. Bagi kita, bagi anak-anak kita sudah mengakar. Untuk itu, mari bersama-sama budaya positif yang ada di sekolah kita pupuk, kita kembangkan. Sehingga dengan harapan anak-anak yang dipercayakan Tuhan untuk kita kelola, untuk kita layani, untuk kita dampingi di sekolah ini benar-benar berkembang karakternya. Karakter yang positif, terlebih karakter yang takut akan Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan takut akan Tuhan adalah awal pengetahuan. Untuk itu sungguh kami atas nama sekolah mengaturkan limpah terima kasih kepada Ibu Siti Sundari yang merupakan penggerak, merupakan motor bagi kita semua untuk bersama-sama menggerakkan kita, bersama-sama mengolah rasa, mengolah cita, mengolah rasa kita. Bagaimana kita memahami bahwa budaya positif yang sudah ada harus terus ada dan syukur-syukur dikembangkan, ditularkan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Ketika anak-anak sudah punya budaya positif di sekolah, maka saya yakin di rumah pun kita juga bisa melihat anak-anak memiliki budaya yang positif. Sekali lagi pada Siti Sundari kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya yang sudah memfasilitasi kegiatan pada siang hari ini, dan juga kepada Bapak Ibu semuanya yang berkenan untuk hadir di ruangan ini. Mari kebersamaan ini kita nikmati, pembelajaran ini kita nikmati bersama-sama dengan penuh sukacita. Kita akan memperoleh hal yang baru, kita akan memperoleh wawasan yang baru yang merupakan bekal kita untuk mendampingi anak-anak. Dan kita juga berharap semua yang ada di sini menyusul Bundari untuk lolos menjadi guru penggerak, dan semuanya boleh merasakan bagaimana iklim, bagaimana suasana guru penggerak itu, sehingga kita tidak hanya melihat Bundari yang bekerja keras, tetapi kita mengalami dan kita juga bisa mendalaminya. Untuk itu, mari kita bersama-sama dari awal sampai akhir kita kerja, dari awal sampai akhir kita pasti mendapat berkat di dalamnya. Untuk itu sekali lagi selamat untuk mengikuti acara ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Waktu selanjutnya saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Cahyo yang sudah mendukung kami terlebih dalam kegiatan aksi nyata dalam budaya positif pada siang hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan langsung saja membahas tentang budaya positif. Kita akan belajar bersama. Di sini kita akan belajar bersama. Di dalam menyongsong kurikulum merdeka, bagaimana peran pendidikan bagi murid? Ya, pendidikan berpusat pada murid. Jadi dalam pendidikan kita, murid ini adalah prioritas atau tujuan utama kita. Lalu yang kedua adalah pendidikan adalah menuntun. Kita sebagai guru, sebagai pendidik, kita memiliki tugas untuk menuntun, ya, untuk menuntun anak didik kita supaya mereka sampai kepada tujuan, supaya mereka memiliki masa depan yang indah, supaya mereka memiliki cita-cita dan cita-citanya bisa tercapai dengan baik dan bahkan bisa menjadi manusia yang berguna seutuhnya. Lalu adalah pendidikan adalah menghamba.
kita semua sebagai guru adalah menghamba. Ini istilahnya dari Bapak Pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantoro, bahwa pendidikan adalah menghamba, di mana kita ini menghamba kepada murid kita. Dalam artian murid kita ini perlu kita layani dengan baik, perlu kita berikan sesuatu supaya mereka bisa bertumbuh dengan baik. Nah, bagaimana sebenarnya peran kita sebagai seorang guru? Ya, diibaratkan kita ini sebagai petani, ya, yang berperan untuk menyiapkan lingkungan yang aman dan nyaman. Tidak hanya aman, tapi nyaman untuk pendidikan, di mana murid-murid kita ketika sekolah di sekolah kita ini mereka akan merasa senang ketika belajar. Mereka akan pulang dengan sukacita. Jangan sampai ketika mereka belajar mereka ada di dalam tekanan karena situasi atau bahkan sikap kita di dalam kelas. Nah, sebagai petani ini ibaratnya karena murid-murid itu adalah sebuah benih dan benih ini ditanam. Nah, tugas kita adalah menyiram, memupuk, ya, yang namanya tanaman itu tidak akan pernah bisa berubah ketika ditanam, dipupuk. Berubahnya tanaman ini akan menjadi subur dan bahkan menghasilkan buah. Tapi tidak bisa yang namanya padi akan berubah menjadi bayam, ya, dan sebagainya. Nah, ini mengibaratkan murid kita itu ketika kita pelihara, dia akan bisa difokuskan pada potensi-potensi mereka. Sehingga ketika kita mendidik mereka, mereka bisa berkembang sesuai dengan kodrat dan zamannya. Ya, kita akan lanjutkan. Nah, apa sebenarnya budaya positif? Materi ini dikembangkan oleh Ibu Andri Nur Cahyani SPD MS, lalu ada Ibu Diah Samsiati Rajasa MSI dan Dr. Murti Ayu Wijayanti MPD, ya. Nah, sekarang ada pertanyaan pemantik, ya. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ada yang mau berpendapat? Mungkin Miss Lilin bisa berpendapat? Saya tidak setuju. Tidak setuju. Ya, kenapa, Miss? Mendisiplinkan anak itu perlu memberikan kesadaran kepada anak, bukan hukum, karena kalau hukum kan dia akan disiplin karena takut dengan hukumannya. Tapi kalau kita memberikan kesadaran ke anak kan dia disiplin karena dia merasa saya perlu bersikap disiplin apapun situasinya. Iya, bagus sekali jawabannya, ya. Jadi Miss Lin tidak setuju dengan hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Ada pendapat lain? Kalau tidak ada, kita lanjutkan pertanyaan yang kedua, ya, pemantik yang kedua. Ini, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Monggo, ini Bu Irma, mungkin Bu Irma bisa menjawab. Silahkan, Bu. Menurut saya setuju karena dengan hal yang positif seperti membaca itu dapat menumbuhkan literasi anak, Ya. serta menumbuhkan kemandirian anak. Oke. Ada pendapat yang lain? Bu Harti mungkin sudah angkat tangan, Pak. Silakan di shoot, Pak. Bu Harti, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Saya setuju dengan pernyataan tersebut dengan alasan bahwa nilai-nilai positif akan dapat membentuk pribadi anak untuk semakin mengetahui akan tanggung jawab dalam kehidupannya. Itu, Bu. Ya, terima kasih Bu Harti. Ya, jawaban yang bagus-bagus, ya. Kita lanjutkan dulu dengan pertanyaan pemantik yang ketiga. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, ini siapa yang mau berpendapat? Silakan. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oh ya, mungkin Bu Boni. Silakan, Bu. Setuju, Bu. Karena ketika anak diberi penghargaan dia akan merasa senang. Oh ya. Jadi dia akan, oh ya nanti saya mau dapat segini supaya nanti saya dapat ini.
Gitu. Bagus. Sekarang kita lihat dulu ya. Nah, kita akan dari jawaban-jawaban yang diutarakan ibu-ibu semua tadi, kita akan lihat dalam materi ini. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini ada perubahan paradigma. Ada kegiatan kepalan tangan, ya. Ada A dan B. Nah, sekarang Bapak Ibu silakan menyobek kertas, lalu tuliskan sesuatu yang sangat berharga, ya. Letakkan di salah satu tangan Bapak Ibu. Lalu nanti kita akan praktekkan ya. Nah, buatlah sebuah kepalan. Lalu teman B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Nah, B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Ya, siapa yang mau praktek? Oh ya, Bu Agnes sama Bu Christine. Silakan Bu maju ke depan. Ya. Ya, semua sudah ya, sudah menulis hal yang paling berharga. Silakan ditulis apa yang sangat berharga dalam hidup Bapak Ibu semua. Ya. Nah, ini monggo silakan Bu Agnes yang membawa itu tadi sesuatu yang berharga di kepalan tangan, dan sedangkan Bu Christine yang akan merayu. Nah, apa yang akan terjadi? Nah, monggo silakan. Coba dibuka tangannya siapa yang Ada bapaknya? saya mau minum dulu. Nah, waktu buka nanti saya berikan tak sesuai. Udah kali kan beliau. Ada apa-apanya nih? Ya, di sini apa? Saya jadi penasaran. Gak ada apa-apa. Sama kan? Wah, berusaha ya. Bu Christine berusaha merayu ini. Dari di situ tempat saya. Saya mau lihat apa? Buat-buatan. Bukaan. Waduh, ternyata berat sekali. Luar biasa ya. Bu Agnes tetap bertahan ya. Ayo dibuka Bu. Saya penasaran loh, sampai ke Jawa meeting nanti gimana? Gimana Bu Christine? Bu Agnes tidak mau membuka ya? Iya. Apa dibilangkan suster aja ya suruh membuka? Iya. Oke, baik. Apa yang terjadi ya sampai pada akhirnya dengan rayuannya Bu Christine, Bu Agnes tidak mau membuka. Nah, ini ada perubahan paradigma teori kontrol. Kita akan melihat dulu ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, dalam permainan ini tadi ada istilahnya guru mengontrol murid. Lalu berikutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter identitas gagal. Lalu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat hanya saat itu saja. Lalu terakhir ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa dalam waktu jangka pendek. Kita lihat. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid. Ya, murid tersebut. Hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan
dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Nah, teori kontrol mengatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Lalu penjelasan berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku itu. Seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Selanjutnya kita akan melihat ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol ya yang dilakukan Bu Christine tadi ya, sedang mengontrol Bu Agnes, tapi Bu Agnes tidak mau ya. Segala usaha untuk mempengaruhi murid akan mengulangi suatu perilaku tertentu. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ya. Nah, selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, kita guru biasanya memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, seperti ini yang terjadi ya. Nah, menurut Stephen R. Covey, Principle Center Leadership tahun 1991, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ya, ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, jadi ketika kita ingin mengalami suatu perubahan, kita bisa lakukan itu dari hal yang kecil, pelan-pelan, mungkin seperti itu. Tapi yang jelas yang pasti, begitu ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat ini. Perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ya, dalam stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini respon. Lalu teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu stimulus responnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain dalam stimulus respon. Dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Paksaan ada pada saat bujukan gagal. Dalam stimulus respon, sedangkan dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dalam stimulus respon, model berpikir menang kalah, sedangkan teori kontrol, model berpikir menang-menang. Nah, kita akan melihat kita nanti ada di mana. Nah, ini disiplin positif. Di sini teori kontrol dari Dr. William Glasser, ya Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, begitu pula kita. Kita tidak bisa dikontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri kita. Nah, ini nanti akan muncul adanya makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai.
Nah, lalu selanjutnya semua perilaku memiliki tujuan. Ini akan muncul dalam teori motivasi, yaitu untuk menghindari hukuman. Ya. Lalu 2, untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, akan menghasilkan nilai-nilai kebajikan universal dan akan muncul keyakinan kelas. Ya, prosesnya seperti itu. Lalu model berpikir menang-menang. Kolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini ada 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru, kita letaknya di mana? Apakah kita ini adalah memiliki posisi kontrol sebagai penghukum? Ataukah kita pembuat rasa bersalah? Apakah kita sebagai teman? Apakah kita sebagai pemantau? Dan akan muncul ketika sebagai selanjutnya manajer. Nah, manajer ini ketika dikelola dia akan terjadi adanya segitiga restitusi dan ada 3 langkah di dalam menjalankan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, lalu 2 validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, sekarang selanjutnya tentang realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, ini hubungannya dengan 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Kita akan membahas satu persatu. Kita akan melihat dulu apakah makna disiplin. Ya, disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Selanjutnya, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya apa iya? Seperti itu jadinya, ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, kita akan lihat selanjutnya. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Apa sebenarnya nilai-nilai kebajikan, ya? Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dalam teori kontrol menurut Dr. William Glasser tahun 1984, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang mulia. Ini menurut Diana Gosen tahun 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ya, yang pertama mungkin sudah ada yang hafal. Ya, yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Dan sebenarnya ada banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam lingkungan kita. Ya, misalnya tanggung jawab, apalagi disiplin, lalu memiliki integritas, kejujuran, kesopanan. Itu termasuk nilai-nilai kebajikan yang selama ini sudah ada di tempat kita. Nah, ini nilai kebajikan dan keyakinan saya sudah mencoba membagikan kepada anak-anak pamong saya, ya, di kelompok untuk membuat suatu kita menentukan kita ini mau memiliki nilai-nilai kebajikan seperti apa, dan kita punya keyakinan kelas, ya. Di sini ini kami sudah membuat ini baru kelompok, ya, baru kelompok pamong itu.
nanti bisa kita lanjuti untuk semua pamong. Ini contohnya tentang keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas ini ada tanggung jawab, menghormati orang lain, kesehatan, berkomitmen, disiplin. Lalu ada keamanan, bersabar, memiliki integritas. Jadi ini kalau dijabarkan itu seperti ada aturan-aturan kita. Misalnya contohnya tentang kesehatan. Ini anak-anak dilarang merokok. Nah, kalau kalimat keyakinan kelas itu tidak ada kalimat yang negatif ya. Kita lihat dulu selanjutnya. Nah, sekarang kita akan lihat teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini misalnya seperti murid kita, dia memiliki motivasi di mana saya akan memakai seragam sekolah yang sesuai tata tertib, sesuai aturan. Karena apa? Karena saya tidak mau dihukum. Kalau saya tidak pakai dasi, nanti dasi saya diganti. Maka dia punya motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan, ya. Atau mungkin kita sebagai seorang guru, pegawai di sini, ya, pegawai yayasan, di mana kita akan mengatakan saya tidak mau ditegur oleh atasan saya, atau saya tidak mau kena SP, maka saya akan datang pagi dan tidak terlambat, ya. Nah, ini motivasi dari eksternal. Selanjutnya, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mungkin ketika anak-anak kita di kelas, dia mengerjakan tugas, mengumpulkan tepat waktu, karena dia memiliki motivasi, dia ingin dipuji oleh kita guru-gurunya. Oh, kamu rajin sekali. Mungkin motivasinya seperti itu. Atau kita sebagai pegawai datang tepat waktu karena ingin dipuji atasan kita. Oh, rajin sekali. Mungkin ada motivasi seperti itu. Ini masih dari motivasi eksternal, ya. Selanjutnya, yang ketiga, ini adalah motivasi untuk menghargai diri sendiri. Ya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Satu, saya sebagai pegawai tidak pernah terlambat datang ke sekolah. Karena apa? Saya ingin menghargai diri saya. Saya memiliki nilai. Saya punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Lalu ini motivasi kita. Ya, motivasi murid kita, saya sebagai murid yang baik, saya menjadi murid yang bertanggung jawab, saya sekolah tidak boleh terlambat, saya mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, ini motivasi yang dari motivasi internal. Ini tujuan disiplin positif kita ada di sana. Jadi motivasi tadi memberikan hukuman, memberikan imbalan. Kesimpulannya itu ternyata motivasinya mungkin bersifat sementara. Tapi ketika kita memiliki motivasi internal dari dalam diri kita, itu akan membuat kita memiliki sikap yang kontinu, terus-terus menerus, ya, seperti itu. Mari kita lihat selanjutnya. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara atau Ki Hajar Dewantoro, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, ya, akan tetapi juga cakap memerintahkan diri sendiri, memerintahkan untuk diri kita, ya. Ki Hajar Dewantara ini pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka, cetakan 5, bukunya Ki Hajar Dewantara, ya. Tahun 2013 halaman 469. Nah, selanjutnya. Nah, itu tadi kita sudah tahu ya motivasi seperti itu. Dan sekarang kita akan lihat restitusi. Di istilah yayasan juga ada restitusi, ya, tapi bukan itu. Restitusinya kalau kita sakit, kita mengklaim, nah, dapat restitusi. Nah, sekarang kita lihat apakah restitusi itu, ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang
orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, ya, atau tujuan mulia, dan sebagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Husain tahun 2004. Nah, ciri-ciri restitusi. Restitusi memiliki 9 ciri-ciri. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kalau kita memberikan restitusi kepada murid, murid itu bisa belajar dari kesalahannya. Ya, lalu yang kedua, memperbaiki hubungan. Ya, kalau kita menghukum murid, itu pasti ada hal negatif yang mengikuti di belakangnya, ya. Nah, dalam restitusi ini tidak ada tadi ya, untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, lalu ini akan enak, tidak ada setelah itu marah dengan gurunya sampai lulus pun masih ingat dengan, wah aku dhisik dulu saya sakit hati dengan bu ini bu itu, ya. Itu jangan sampai ada di tempat kita. Lalu tawaran, bukan paksaan. Lalu restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, bukan pada masalah atau menyalahkan orang lain. Ya, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Intinya restitusi ini bisa menyadarkan anak. Ya. Nah, di sini saya sudah mencoba menerapkan di kelas saya, khususnya di Pamong. Ya, di Pamong saya ini dengan Rizky, Bapak Ibu sudah tahu masalahnya Rizky yang beberapa waktu lalu ketahuan merokok masih memakai seragam. Nah, ini saya mencoba mendekati, membimbing, ya. Nanti bisa kita lihat. Nah, ini keyakinan kelas, ya. Nah, keyakinan kelas. Nah, pertanyaannya, mengapa tidak peraturan saja? Ya, mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, mengapa? Mengapa kita kok harus pakai helm? Alasannya mungkin macam-macam ya. Alasannya kenapa? Kenapa Pak Adit? Kita harus menggunakan helm saat mengendarai kendaraan roda 2, Pak? Untuk keselamatan. Untuk keselamatan, ya. Nah, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Apa ini? Pak Nuk, kenapa kita memiliki peraturan, Pak? Menggunakan masker, mencuci tangan. Mengapa, Pak? Bagaimana? Agar dalam kehidupan, terutama di lingkungan sekolah kita, itu bisa lebih sehat, menjaga kesehatan kita, sehingga melalui menjaga kesehatan 3M itu, ya, pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Iya. Terima kasih Pak. Ya, jawabannya seperti itu ya, sehat supaya pembelajarannya lancar ya, tidak ada masalah, tidak ada yang sakit. Nah. Lalu mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau ketika kita mau mengajar kita harus tepat waktu? Mengapa? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan ya yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Selanjutnya, nah ini ketika kita memiliki ada peraturan kelas ya, di sekolah kita kan ada peraturan kelas. Peraturan kelas ini akan muncul keyakinan kelas. Keyakinan kelas seperti tadi, tidak ada kalimat negatif ya. Dan akan terjadi lingkungan yang positif. Lalu dari lingkungan positif itu akan terjadi budaya positif. Nah, ini harapan kita.
Harapan kita seperti itu. Jadi membuat anak itu sadar, tapi tanpa hukuman. Yang namanya hukuman itu adalah opsi terakhir. Opsi yang wah kita sudah, kalau anak ini memang harus didisiplinkan dengan cara dihukum, tentu saja hukumannya tidak membahayakan ya. Tapi bagaimana membuat anak ini sadar? Sadar tidak ada dendam, tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa kecewa, ya seperti itu. Nah, selanjutnya. Nah, ini kita akan lihat yang mana merupakan keyakinan kelas. Mengapa? Ini ada contoh ya, tekad Dharma Wanita Persatuan. Ini ada kesepakatan kelas. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah. Ini kalau dijabarkan mungkin piket kelas, piket wilayah ya. Lalu berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Aktif dalam pembelajaran dan tertib. Lalu sebelahnya kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Berarti tidak ada guru yang menghardik, tidak ada guru yang berteriak, ya, tidak ada guru yang marah. Nah, lalu B, kami murid yang semangat belajar. Lalu kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, ini kesepakatan kelas. Ya. Apakah ini termasuk keyakinan kelas? Termasuk ya, karena ini kan mereka memiliki bahwa keyakinan di kelasnya ini murid yang semangat, murid yang aktif dalam pembelajaran. Ya, nah seperti itu. Nah, kita akan melihat kegiatan pendalaman keyakinan kelas, tabel T dan Y. Ya, nanti kita akan melihat hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Lalu bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Selanjutnya diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan orang lain. Kita akan melihat di sini. Nah, kalau hormat ya itu terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu. Yuk saya bantu. Kita bisa selesaikan ini bersama, ya. Terima, tolong ya, permisi. Lalu ada, boleh saya pinjam? Ya, ada contoh lagi. Nanti akan segera saya kembalikan. Nah, ini hormat ini terdengar ya. Kalau terlihat itu berempati terhadap perasaan orang lain ya. Memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Jadi izin. Ya, memang budayanya seperti itu. Lalu mendengarkan dengan seksama. Ini bisa kita lihat. Lalu senantiasa berbuat baik dan berbagi. Sedangkan berperilaku tersenyum ramah, ya. Memberikan salam hormat, berjabat tangan, ya, namaste, meletakkan tangan di dada atau selamat pagi, terima kasih, ya, seperti itu. Lalu memberikan ruang pekerjaan, postur tubuh yang tenang. Nah, ini ketika kita akan membuat suatu keyakinan kelas itu terdengar seperti itu, terlihat dan berperilaku kan seperti itu. Nah, tampak kalau hormat itu tampak datang tepat waktu. Kita bisa melihat murid kita datang tepat waktu. Ini bisa kita lihat. Menyapa teman dan guru setiap hari. Ya, ramah ya. Selamat pagi Bu, selamat pagi Pak, ya, selamat siang Pak, ya. Lalu mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Ya. Kalau salah mengatakan maaf. Ya, seperti itu. Lalu tidak tampak itu sering hadir terlambat, ya. Acuh tak acuh pada teman dan guru. Lalu tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Ya. Kalau bekerja tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru. Ya, ada murid-murid seperti itu, menyerahkan tugas tepat waktu. Lalu tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh, tugas tidak diberikan atau tidak dikumpulkan. Ya. Selanjutnya, peraturan. Ya, kita lihat peraturan itu biasanya kita melihat
Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tapi dalam keyakinan kelas keluarnya kalimatnya tanggung jawab. Ya. Lalu dilarang mengganggu orang lain. Dalam keyakinan kelas menghormati orang lain. Peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Keyakinan kelas menghormati orang lain dan berkomitmen. Lalu dilarang melakukan kekerasan. Ya, keyakinan kelas keselamatan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya ini akan kata-katanya kesehatan. Lalu bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Ya. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelas akan mengatakan keselamatan, keamanan. Nah, ini keyakinan seperti yang sudah kami buat ini tadi ya. Kenapa di sini ada kesehatan? Karena kecenderungan anak-anak ada yang merokok diam-diam. Nah, ini seperti ini ya. Nah, lalu selanjutnya kita akan melihat dihukum oleh penghargaan. Ya, ketika saya mengikuti pembelajaran dalam materi ini, saya seperti disadarkan. Ternyata ketika kita memberikan penghargaan kepada murid kita, itu ternyata juga ada dampak negatifnya. Tidak hanya dampak positif, oh merasa senang. Bukan hanya seperti itu. Ternyata ketika kita diberi penghargaan, ya ada pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Jangka panjang dan jangka pendek. Ketika ada suatu cerita, ada seorang guru ini susah sekali mengatur muridnya untuk ketika murid-murid masuk ke dalam kelas ini susah sekali diatur. Akhirnya guru ini mencari cara. Ya, mencari cara, akhirnya anak-anak silakan baris. Bagi kalian yang baris dengan tertib, nanti ibu akan memberikan bintang. Maka anak-anak semua baris dengan tertib, ya. Nah, setelah baris dengan tertib, dia dapat bintang. Nah, tetapi dia punya motivasi yang keliru. Nah, suatu saat gurunya ini sakit, yang gantikan guru lain. Nah, guru lain juga merasa, wah bagaimana ini anaknya ribut, disuruh masuk seperti ini. Tidak ada yang nurut. Karena tidak tahu teknik guru yang pertama tadi, memberikan bintang. Ternyata apa? Apakah muridnya itu akan patuh terus? Ternyata tidak. Ya, ketika tidak diberikan penghargaan, ternyata dia hanya berjangka pendek. Dia tidak melanjutkan lagi. Karena tidak ada motivasi intrinsik. Sedangkan penghargaan itu bisa menghukum. Maksudnya seperti ini, ketika mungkin anak-anak mendapatkan ranking, dia tidak dapat ranking, dia akan merasa terhukum. Wah, saya berarti dia akan mengejas dirinya. Wah, saya berarti anaknya tidak pandai. Saya berarti gagal karena saya nggak dapat ranking. Nah, lalu penghargaan mengurangi ketepatan. Di mana ini ada suatu penelitian ya mahasiswa, ini ada sebelum diberikan perintah silakan kalian mengukur, mungkin pelajarannya tentang mengukur sesuatu, nanti kalian yang lebih cepat mengukur kalian akan dapat hadiah. Ternyata pemberian hadiah itu membuat orang ini mahasiswa-mahasiswa ini tidak memberikan ketepatan, meleset semua karena dia fokusnya kemana? Fokusnya kepada hadiah yang akan diberikan. Nah, lalu penghargaan itu tidak efektif. Ketika kita memberikan penghargaan, ternyata itu tidak efektif. Ya akan bergantung dengan penghargaannya. Oh, nanti kalau pelajarannya Bu Boni pasti saya dapat permen. Wah, Bu Boni nggak masuk ini. Nah, karena sakit, akhirnya nggak dapat permen. Nah, anak-anak akan merasa bahwa penghargaan ternyata memang tidak efektif untuk kita ya. Lalu penghargaan merusak hubungan. Nah, ketika kita misalnya memberikan penghargaan kepada murid kita, nah murid yang tidak dapat penghargaan ini bagaimana rasanya? Dia akan benci. Wah, lah kok yang dapat penghargaan si A ya? Kok saya enggak sih? Wah, ini Bu Sundari ini pilih kasih ini. Wah, saya benci ini sama teman saya yang namanya Dela. Gara-gara Dela dikasih hadiah, saya tidak. Nah, ini juga merusak hubungan antara Gaby dengan Dela bisa breng gara-gara
Yang satu dapat hadiah, yang satunya tidak. Nah, ini bisa merusak hubungan. Lalu di hukum itu juga penghargaan itu juga bisa menurunkan kualitas. Jadi kalau kita misalnya ngiming-ngimingi ya, kalau saya misalnya di kelas, anak-anak yang mengumpulkan pertama kali akan dapat nilai tambahan begini begitu ya. Mereka mengerjakannya cepat-cepat, ternyata tidak sesuai dengan tujuannya, tidak sesuai yang kita harapkan. Ya, selanjutnya penghargaan itu bisa mematikan kreativitas. Ya, contohnya ketika kita meminta anak atau murid kita ya, kalau seni budaya itu anak-anak silakan gambar, ya, gambar. Nanti yang bagus saya ikutkan FLS 2N. Nah, ternyata ketika hadiahnya sekian juta, ya, ketika kita berikan info seperti itu, dia fokusnya tidak pada saya harus gambar apa. Saya harus menghasilkan seperti apa yang bagus, tetapi dia fokusnya kemana? Dia fokusnya, saya dapat hadiah dan sebagainya, tapi dia tidak mempersiapkan diri dengan baik. Maka penghargaan itu bisa mematikan kreativitas. Selanjutnya, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya, ketika kita memberikan penghargaan atau ya misalnya Bapak Ibu silakan datang tepat waktu. Bisa datang jam 6 pagi, yang sering datang jam 6 pagi nanti suster akan memberikan hadiah misalnya. Voucher belanja 1 juta misalnya, seperti itu ya. Nah, itu akan mengurangi motivasi intrinsik kita tadi. Ya seharusnya karena saya ingin memberikan nilai-nilai hidup yang baik, jadi luntur. Nah, itu ya, ternyata seperti ini jadinya. Nah, sekarang kita akan lihat. Ini ada tindakan guru. Coba kita akan lihat semua ya di sini. Mencatat 100 kali di dalam buku, ya kalimatnya seperti ini. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Masih ada yang seperti ini? Lalu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Saya pernah, ya, dan saya bertobat, ya, saya pernah, ya. Nah, lalu murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Kita lihat, hukuman. Apa kita masih di sini? Ya, ini tindakan guru menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Ya, konsekuensi. Ini resikonya dia kertasnya teman dicoret-coret, dia harus mengganti. Ya. Lalu tindakan guru membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, tuh. Lalu tindakan guru selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kita pernah ya melakukan ini, ya. Nah, ini apa ini? Hukuman. Nah, seharusnya tidak ada ya. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini hukuman atau konsekuensi? Coba lihat Pak, konsekuensi. Ya. Kita lihat selanjutnya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nih, kita akan lihat ya. Sebentar. Saya minum dulu. Kita akan lihat. Hukuman. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Lalu hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk waktu lama. Lalu kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah, sedangkan dalam hukuman anak membenci kedisiplinan. Dalam konsekuensi anak menghargai disiplin. Ya. Lalu kalau dalam hukuman itu ada paksaan, sedangkan dalam konsekuensi ada stimulus, ada tanggapan.
Dalam hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Wah, saya kok harus saya hari ini dihukum, ya. Besok saya akan lebih parah, mungkin seperti itu ya. Nah, ini mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Lalu memiliki konsep yang buruk di dalam hukuman, sedangkan dalam konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ya, kalau kita sering menghukum anak itu akan sering berbohong. Ya, lalu kalau dalam konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, dalam hukuman itu akan membuat anak marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Itu di dalam hukuman. Sedangkan di dalam konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Ya, butuh waktu. Ya, seperti itu. Jadi sekarang ketika kita sudah melihat perbedaan hukuman dan konsekuensi, kita sebagai guru, kita akan memperlakukan murid kita di mana? Ya, kita akan belajar bersama-sama. Ternyata hukuman seperti kemarin ketika murid saya di pamong saya, Geral, itu dihukum dengan Ricky tidak memakai kaos dalam, digantikan dengan kertas koran. Itu ternyata mereka curhat. Bu, saya merasa malu. Yang kedua, saya sebenarnya pengen marah. Karena saya merasa dipermalukan. Baru cukup di situ. Ya, ternyata ada rasa sakit. Nah, kita sekarang sudah tahu perbedaan hukuman dan konsekuensi, nggih, Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan. Nah, kita akan melihat identitas gagal. Ya, hukuman itu ternyata menciptakan identitas gagal. Sedangkan identitas sukses yaitu disiplin, isinya tentang konsekuensi dan restitusi. Kalau tadi dalam hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Sebagai korban mendapatkan keadilan. Murid atau anak akan tersakiti. Perilaku pasif agresif ya, meningkat. Lalu sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, murid kita kalau kita hukum itu ada yang merasa takut, dendam, benci, tapi ada perilaku yang membuat dia semakin tertantang. Nah, ini ya. Lalu berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi ya sudah berhenti sampai di situ, dihukum. Tidak ada suatu kesadaran yang membuat mereka mengubah perilakunya itu karena kesadaran diri, itu tidak ada. Lalu peraturannya adalah kamu harus, ya itu aturan, kamu harus. Lalu murid atau anak membenci peraturan. Nah, ini hukuman akan membentuk suatu identitas gagal. Sedangkan dalam identitas sukses, dalam disiplin, kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Ya, tadi menumpahkan air, membasahi kertasnya teman, dia harus mengganti. Nah, nanti konsekuensinya seperti itu. Lalu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang dan pendek ya. Lalu korban bisa diabaikan. Murid atau anak dibuat tidak nyaman ya, dengan konsekuensi itu anak dan murid tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Lalu memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi gurunya juga capek ngawasi. Ya, ngawasi anak terus-terusan. Lalu membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Nah, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Ya. Nah, lalu murid akan menghormati peraturan. Kalau ada konsekuensi, murid itu akan menghormati peraturan. Nah, sekarang kita akan melihat dalam identitas sukses di bagian restitusi. Ya, restitusi merupakan pilihan. Selanjutnya, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Ya. Lalu korban mendapatkan ganti. Dia merasa tidak jadi korban. Ya.
Lalu murid atau anak mendapatkan penguatan, dia dikuatkan. Oh, karena saya sudah merasa saya salah, saya melakukan hal yang keliru. Oh, saya dikuatkan supaya apa yang saya lakukan itu tidak baik. Saya akan mengubah sikap. Nah, lalu dengan restitusi masalah terpecahkan. Misalnya murid kita sering sekali datang ke sekolah, sering terlambat. Tapi ketika kita menerapkan restitusi ini, anak ini akan masalahnya terpecahkan. Dia akan mengubah sikap. Ya, ada beberapa anak kita juga mengalami seperti itu. Lalu murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Ya, murid ini perlu belajar bahwa apa yang dilakukan itu pasti ada risikonya, ada konsekuensinya. Ya. Lalu fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Ya, dalam restitusi ini bukan mencari siapa yang salah, tetapi ayo masalahmu diselesaikan. Yang namanya selesai itu ketika murid mengalami masalah, dia tidak terselesaikan, dia kemana-mana akan bawa masalahnya. Ya. Lalu dalam restitusi itu apa yang kamu yakini? Ya, nilai-nilai apa yang kamu yakini? Apa yang akan kamu ingin dapatkan dari nilai-nilai itu? Lalu apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ya, masalah ini bagaimana cara memperbaiki? Lalu selanjutnya murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Ini dalam restitusi. Nah, sekarang kebutuhan, kita masuk dalam kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia ada 5 dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup atau survival. Lalu penguasaan. Lalu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Lalu fun. Lalu freedom. Nah, di sini kita akan melihat sebentar ya, kita akan melihat ini tadi ada videonya untuk mempermudah ini ya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa.
Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru.
Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan Bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan di balik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu, Bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat.
tadi kita sudah belajar. Ya, ini tadi kebutuhan dasar manusia tadi sudah ada contohnya di sana. Nah, sekarang kita akan masuk dalam 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu apa saja? Ya. Yang pertama adalah penghukum. Kita sebagai guru, kita mungkin pernah memiliki posisi kontrol sebagai penghukum. Lalu yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Lalu yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah posisi kontrol sebagai manajer. Ya. Kita akan lihat satu persatu. 5 posisi kontrol ini dalam motivasinya ini guru berbuat ya untuk penghukum. Biasanya kalau guru memiliki posisi kontrol sebagai penghukum, ini dia akan menghancing, menunjuk-nunjuk, lalu menyakiti, menyindir, misalnya kita ada yang sering terlambat. Ya. Yuka, kamu ini bagaimana? Setiap hari terlambat terus. Ya, kamu tahu enggak? Kamu kemarin terlambat, sekarang terlambat. Awas ya kalau besok terlambat lagi. Ini kawan-kawan. Ya, mungkin kita pernah seperti itu. Lalu kalau membuat rasa orang bersalah, ya, dia akan mengatakan misalnya, aduh Yuka, ibu sangat kecewa sekali. Kamu hari ini terlambat lagi ya nak. Nah ini membuat dia, wah iya, kamu tuh gak kasihan sama ibu. Nanti ibu dimarahin loh sama suster misalnya. Ini akan buat Yuka akan merasa bersalah. Lalu sebagai teman, waduh Yuka, hari ini kenapa sih kamu terlambat lagi? Ya sudah sana masuk kelas. Kita kayak teman, ya. Lalu kalau pemantau, ini dia akan, kamu hari ini sudah 5 kali terlambat. Ya, jadi gurunya ngitungin, ya, menghitung berapa kali dia terlambat. Lalu kalau manajer, dia akan mengajukan pertanyaan, mengapa kamu terlambat? Ya. Alasannya apa? Itu sebagai manajer, ya, itu akan menghargai diri sendiri. Nah, lalu untuk motivasi berikutnya guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Ini namanya apa tadi? Menghukum. Kita pernah posisi ini? Pernah ya, posisi di sini kita pernah. Lalu selanjutnya, kalau kita membuat orang lain merasa bersalah, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, wah ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Ini membuat mulut kita merasa bersalah. Kita pernah dalam posisi ini? Pernah. Ya. Lalu sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Ya. Masa kamu tidak mau? Ingat, ya, ingat tidak? Ibu pernah bantu kamu loh. Pernah ya, kita sebagai teman. Lalu pemantau, apa peraturannya? Kenapa kamu terlambat? Nah, itu kita pemantau. Tapi kalau manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi sebagai manajer. Lalu motivasi itu hasilnya penghukum ini memberontak. Murid kita pasti akan memberontak. Ya. Menyalahkan orang lain, berbohong. Misalnya, lah saya tidak dibangunkan ibu saya. Lah alarm saya mati. Mulai menyalahkan. Padahal barang mati ya, alarm dimarahi, disalahkan, ibunya tidak membangunkan saya. Nah ini hasilnya jadi seperti itu dan pembohong. Padahal dia tadi malam main game sampai pagi, dia akan bohong seperti itu. Lalu kalau dalam posisi kontrol sebagai pembuat orang merasa bersalah, ini akan menghasilkan menyembunyikan atau menyangkal dan berbohong. Ya, dia akan berbohong terus. Lalu kalau sebagai teman dia akan ketergantungan karena merasa, oh saya berteman dengan Pak Cahyo, terlambat pun saya tidak apa-apa. Pak Cahyo baik hati.
menganggap saya teman, dia akan bergantung. Dia tidak akan sadar. Lalu sebagai pemantau dia akan menyesuaikan diri bila diawasi. Ya, diawasi. Pemantau tadi kamu sudah 5 kali loh. Kamu sudah berapa kali terlambat. Nah, sedangkan kalau dalam posisi kontrol sebagai manajer dia akan menguatkan. Nah, kita lihat lagi dalam motivasi kaitannya dengan dunia berkualitas. Ketika anak diberikan, kita sebagai guru memiliki kontrol sebagai penghukum, murid akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Karena dia merasa ada sakit hati, ada rasa kecewa, dia mungkin sudah tidak ada rasa care atau rasa di hati itu, walah Bu ini, waduh. Nah, jadi tidak ada rasa menghargai. Lalu untuk membuat rasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Selanjutnya kalau sebagai teman, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Ya, ternyata begitu. Ya kayak teman memperlakukan kita. Dia tidak bisa disiplin lagi. Dia akan memperlakukan kita sebagai teman. Tidak ada rasa pekewo kalau bahasa Jawa ya. Lalu pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Ya, supaya saya tidak terlambat. Berapa halaman yang harus saya tulis? Ya, karena ini dipantau, kamu terlambat sekian, kamu harus buat ini, kamu harus itu ya. Lalu kalau sebagai manajer ini akan memberikan bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Nah ini. Lalu selanjutnya murid berkata di dalam ketika kita memiliki posisi kontrol sebagai penghukum itu biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Ya, sebagai penghukum seperti itu. Halah paling nanti saya dimarahi lagi. Saya sama Bu ini, Pak itu, ya. Lalu kalau membuat orang merasa bersalah, maafkan saya. Tapi besok diulangi lagi. Kalau teman, saya pikir Bapak Ibu itu teman saya ya, ternyata kok tidak. Ya ini tadi. Lalu dampak pada murid yang ketika kita punya posisi sebagai kontrol penghukum, itu murid akan mengulangi kesalahan lagi. Walaupun dia akan cuek dan dia akan mungkin semakin membuat masalah. Masalah satu belum selesai, dia akan tambah masalah yang lain. Seperti itu. Lalu kalau kita memiliki posisi kontrol untuk murid kita sebagai pembuat rasa orang bersalah, itu merasa rendah diri. Mereka tidak bisa percaya diri. Ayo kamu maju. Enggak, saya kan enggak bisa. Saya kan begini, saya kan begitu. Nah, itu. Lalu kalau sebagai teman, dia akan memiliki sifat yang lemah, tidak mandiri. Dia akan bergantung. Nanti kan ada Pak Cahyo nolong saya. Ada Bu Agnes kan baik hati teman saya. Dia akan bergantung, dia tidak akan sadar. Lalu selanjutnya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Ya, wah pasti nanti aku dapatnya ini, aku mesti dapat hukuman dari guru OSIS ini, dari Bu Boni. Disuruh nulis atau disuruh lari lapangan. Seperti ini. Nah, kalau sebagai posisi kontrol, sebagai manajer mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaikinya. Nah, berarti kira-kira kita memilih yang mana? Manajer. Nah, kita akan belajar bersama, ya. Kita akan belajar bersama. Nah, sekarang pertanyaan-pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang menyatakan? Pembuat orang rasa bersalah. Nah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini penghukum. Ya. Ayolah lakukan demi ibu, demi bapak, ini sebagai teman ya. Lalu apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini sebagai pemantau ya. Lalu bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Selanjutnya, kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Kasihan ya muridnya kalau seperti ini. Ya. Tadi kita sudah melihat posisi kontrol kita sebagai guru. Kita mungkin pernah menjadi penghukum, pernah memberikan rasa bersalah, pemantau dan manajer. Nah sekarang kita akan belajar tentang segitiga
restitusi. Nah, segitiga restitusi itu apa? Ya, kita akan belajar. Nah, ini segitiga restitusi itu cara kita bagaimana menangani anak-anak supaya mereka bisa mendapatkan yang namanya kesadaran pribadi. Nah, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Caranya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya. Lalu kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Lalu setelah itu juga menanyakan keyakinan kelas. Sebelumnya validasi kebutuhan dulu. Jadi kita sebelum menjas anak itu, kalau kita sudah menstabilkan identitas tadi ya, kamu bukan satu-satunya anak yang bersalah, atau ketika kamu melakukan kesalahan itu enggak apa-apa, wajar melakukan kesalahan. Lalu dilanjutkan dengan validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Mengapa kamu hari ini tidak memakai seragam sekolah yang benar? Alasannya apa? Tidak langsung kamu pasti begini begitu, ya tidak ya, tapi ditanyakan dulu. Adakah cara yang lebih efektif? Ya, untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Lalu selanjutnya setelah kita memberikan validasi kebutuhan, kita menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Lalu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu saya akan menampilkan ini saya mencoba untuk praktek segitiga restitusi kepada murid kita, yaitu Ricky, di mana ini pengalaman saya ketika Ricky itu memiliki masalah di mana merokok di luar sekolah masih pakai seragam. Padahal sebenarnya Ricky ini bukan anak yang beling, bukan anak yang nakal, tapi kenapa melakukan itu? Nah, di sini saya mencoba menyelesaikan dengan segitiga restitusi, ya. Silahkan ditonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam guru hebat. Perkenalkan, saya Siti Sundari SPD, guru SMP Mater Alma Ambarawa, CGP Angkatan 5 Kabupaten Semarang. Di sini saya akan menyampaikan tugas modul 1.4.A.6 tentang demonstrasi kontekstual praktik segitiga restitusi. Pada demonstrasi kontekstual ini saya akan menampilkan praktik segitiga restitusi terhadap 2 kasus murid saya yang melanggar peraturan sekolah. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, menurut Gosen tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Menurut Chelsham, Gosen tahun 1996. Segitiga restitusi atau restitution triangle dalam prosesnya terdiri dari 3 tahap dan setiap tahapnya berdasarkan pada prinsip penting dari teori kontrol, yaitu menstabilkan identitas yang berisi tentang setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Lalu yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Misalnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Sisi yang ketiga yaitu menanyakan tentang keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Atau kamu ingin menjadi orang seperti apa? Di sini saya akan mempraktekkan segitiga restitusi terhadap 2 kasus yang berbeda dengan murid saya. Kasus yang pertama, EL merupakan murid kelas 9 SMP Mater Alma Ambarawa. Pada hari itu, EL keliru menggunakan seragam sekolah, maka diajak untuk bertemu dengan guru pamongnya. Kasus kedua,
Riki merupakan murid kelas 9 SMP Mater Alma Ambarawa. Pada jam pulang sekolah, saat semua anak pulang ke rumah mereka, Riki kedapatan nongkrong di warung depan sekolah dan merokok masih menggunakan seragam sekolah. Hari berikutnya, saya ajak bicara. Dalam video tersebut, saya akan mempraktekkan segitiga restitusi. Kasus 1. Murid keliru menggunakan seragam sekolah yang seharusnya batik, tetapi menggunakan seragam identitas sekolah. Selamat pagi EL, bagaimana kabarmu hari ini? Tadi pagi Ibu memperhatikan kamu salah pakai seragam ya? Selamat pagi Bu Sundari. Hari ini saya agak kacau Bu. Iya, saya salah memakai seragam hari ini. Seharusnya saya pakai seragam batik, tapi saya keliru memakai seragam identitas sekolah. Nah, berbuat salah itu wajar. Ibu pun pernah salah memakai seragam. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, tentu saja kamu memiliki alasan kenapa kamu melakukan itu. Iya Bu, tadi malam saya tidur terlalu larut malam. Dan tadi pagi saya bangun kesiangan karena saya lupa menyetel alarm. Dan waktu terbangun, saya terkejut. Jam dinding menunjukkan pukul 6. Lalu saya mengambil seragam di dalam almari. Apa yang kita percaya? Apa yang belum kamu lakukan? Saya harus disiplin dan bertanggung jawab, Bu. Kamu ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali dalam masalahmu. Mengapa hari ini kamu memakai seragam yang keliru? Apakah kamu sudah disiplin dan bertanggung jawab? Tidak, Bu. Menurut Ibu ada cara lain supaya kamu tetap disiplin dan bertanggung jawab. Bagaimana menurutmu? Iya, Bu. Saya harus mengubah pola tidur saya dan tidak seperti biasanya. Sebelum tidur, saya mengecek alarm dan berdoa. Nah, sekarang maukah EL memperbaikinya? Baik, Bu. Saya nanti malam akan tidur lebih awal dan tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi, Bu. Nah, mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Mulai sekarang kamu harus berbuat untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, Bu. Pada awalnya, saya merasa sangat bersalah dan tidak percaya diri dan malu ketika memakai seragam yang keliru. Tapi setelah saya bertemu dengan Ibu Sundari dan berbincang-bincang dengan beliau, saya merasa lega karena Ibu Sundari bisa mengerti dan memahami saya. Apa yang disampaikan Ibu Sundari sangat membantu untuk menyadari kesalahan saya, lalu memperbaiki diri saya untuk menjadi yang lebih baik. Terima kasih Bundari, saya menjadi terasa terbantu atas masalah hari ini, sehingga saya merasa menjadi percaya diri kembali. Kasus 2. Murid merokok di luar sekolah masih memakai seragam sekolah. Riki, Ibu dengar laporan dari guru OC, sepertinya kamu ada masalah ya. Apa yang harus Ibu bantu? Apa yang terjadi, Rik? Iya Bu, kemarin pada waktu pulang sekolah saya merokok. Masih memakai seragam sekolah dan ketahuan Bu Boni waktu lewat. Oh, kamu merokok di warung Pak Pri dan ketahuan Ibu Boni yang sedang lewat. Iya Bu. Ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan? Saya sebenarnya tidak ingin melakukan Bu. Tapi? Saya kilaf Bu, tidak sengaja. Nah, setiap anak pasti pernah melakukan kesalahan dan itu wajar karena tidak ada manusia yang sempurna. Iya Bu. Kamu pasti punya alasan untuk itu? Ya Bu, saya stres karena saya sering dimarahi ibu saya di rumah. Oh ya, Ibu bisa pahami, tetapi yang kamu lakukan itu merugikan diri kamu sendiri dan sekarang kamu dalam masalah. Iya Bu. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita.
apa yang kita percaya, yang mana yang belum kamu tunjukkan. Saya harus bersikap baik, memiliki integritas dan tanggung jawab sebagai pelajar, Bu. Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Mau, Bu. Saya akan memperbaiki sikap saya dengan tidak merokok lagi di luar sekolah maupun di mana saja. Nah, sekarang mari selalu mengindahkan keyakinan kelas. Mulai sekarang harus bisa berperilaku lebih baik lagi. Semangat ya nak, tetap lakukan yang terbaik. Terima kasih Bu Sundari. Pada awalnya saya merasa sangat bersalah dan malu ketika melakukan hal yang tidak baik. Tetapi saya bertemu dengan Ibu Sundari dan berbincang-bincang dengan beliau. Saya merasa lega karena tidak dimarahi sama sekali. Tetapi kata-kata beliau membuat saya sadar bahwa perbuatan yang sudah saya lakukan adalah keliru dan saya sanggup untuk memperbaiki diri saya. Di sini hati saya merasa merdeka, tanpa ada rasa takut dan tidak ada hal yang menekan saya. Terima kasih Bu Sundari selaku guru pamong yang sudah sabar mendampingi dan membimbing saya. Itu tadi saya mencoba menyelesaikan masalahnya Riki dengan segitiga restitusi. Jadi ternyata ada dampaknya. Riki merasa tidak dimarahi, merasa dia disadarkan, oh ya saya keliru, saya perbaiki diri. Dan saya juga mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu guru semua yang mendukung Riki untuk mau berubah. Dan sampai sekarang ternyata Riki sudah tidak merokok lagi. Nah, hal seperti ini bisa kita coba. Nah, ini bisa kita terapkan dalam pembelajaran kita. Nah, ya, tadi kita kan apa yang ketika saya menghadapi Riki itu ada menstabilkan identitas, ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak masalah. Saya juga pernah bersalah, orang lain pernah bersalah. Tidak ada orang yang sempurna, ya. Dan kita juga meyakinkan kepada anak bahwa orang melakukan kesalahan itu wajar, gitu loh, wajar, ya. Dan kita jangan mencari siapa sumber masalahnya, tapi masalahmu ayo kita selesaikan. Itu. Lalu selanjutnya validasi kebutuhan. Nah, kadang ketika kita marah dengan guru, kita punya posisi sebagai kontrol sebagai penghukum, kita tidak akan pernah menanyakan, kamu alasannya kenapa? Tapi tadi saya mencoba bertanya sama Riki, pasti kamu punya alasan mengapa kamu merokok, mengapa kamu melakukan itu. Ya, lalu ketika dia diberi pertanyaan seperti itu, dia mengatakan, oh iya Bu, saya stres. Nah, ini keadaannya. Mungkin dia merasa bahwa ada kebutuhan tadi ya tentang kasih sayang, sering dimarahi dan sebagainya, dia merasa tidak disayangi, tidak diterima, mungkin seperti itu ya. Nah, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, misalnya seperti itu. Apakah bisa melakukan dengan lebih baik besok? Ya. Lalu selanjutnya menanyakan keyakinan. Ya, ketika kita sudah membuat keyakinan kelas, kita akan lebih mudah menangani anak dan menerapkan segitiga restitusi ini. Nilai apa yang kita percaya di kelas atau di pamong kita atau di kelas kita, di pelajaran prakarya, pelajaran seni budaya, pelajaran bahasa Indonesia, apa yang kita yakini? Nah, oh ya Bu, saya belum bertanggung jawab, saya tidak memiliki integritas, saya tidak disiplin. Seperti tadi ya, pakai seragam keliru, sering ya murid kita seperti itu. Lalu, nah kita akan melihat ini. Kita akan intervensi ya 30 detik.
ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula. Karena ketika mereka memiliki motivasi yang keliru, mereka melakukan sesuatu yang tidak baik, nah dia akan dikembalikan kepada tujuan yang awal. Apa kamu ingin berbuat lebih baik? Ya, kalau anak ditanyai gitu mesti ini sudah menyentuh hati. Itu akan lebih baik ketika kita istilahnya ngunek-ngunek, bahasa Jawanya apa ya, bahasa Indonesianya mengata-ngatai atau ya berbicara dengan nada yang keras, dengan nada yang tinggi. Lalu apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Kalau kamu salah, tidak pakai seragam, kamu merokok, ini apa kamu memang seperti itu pengennya? Kayak gitu kalimat lain. Oh tentu saja tidak, Bu, ya kan? Saya kilap, makanya Riki ngomongnya gitu ya. Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Nah ini kata-kata yang perlu kita terapkan untuk murid kita. Ya, apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Kalau anak-anak diberikan kalimat seperti itu rasanya adem ya. Oh ya, masih ada harapan. Oh saya nggak dimarahi. Riki waktu ketemu saya mungkin reda, takut. Wah kemarin udah ketemu Bu Boni, wah sekarang ketemu Bu Dari lagi, pasti saya dimarahi. Begitu ya. Ternyata tidak ya. Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Ya. Kapan kamu siap untuk mulai? Ya kita nanti akan praktek ini. Peraturannya apa? Lalu seperti apa? Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Ya, jadi murid kalau diberi pertanyaan seperti itu ayam. Oh guru saya itu tidak akan menggigit saya. Oh ini guru yang baik menanyakan ini ya. Apa yang bisa saya bantu? Lalu saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Selanjutnya, apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Lalu, apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Ya. Lalu, apakah tugas kamu saat ini? Bagaimanakah kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Nah, biasanya anak-anak ini kalau datang kepada kita sudah nada tinggi, dia sudah pasang tameng dulu, ya. Mungkin dia tidak akan takut, tapi dia akan menjadi orang yang memberontak, ya. Nah, sekarang kita sudah di penghujung ini, ya. Pemahaman apa yang berubah sebelum dan sesudah mempelajari modul ini? Lalu apa rencana ke depan untuk menerapkan pembelajaran kita hari ini tentang budaya positif? Apakah Bapak Ibu merasa mendapatkan sesuatu? Mendapatkan sesuatu. Nah, ada sesuatu pemahaman yang berubahkah setelah sebelum dan sesudah ini tadi? Ada. Mungkin Bu Boni bisa menyampaikan, Bu. Mungkin akan lebih merubah cara menangani anak yang paling saya pelajari sebenarnya. Oke. Ya, terima kasih. Ada sesuatu yang ingin kita ubah ketika kita ingin menangani anak. Ini rencana kita. Nah, Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu semua membuat keyakinan kelas di Pamong. Ya, keyakinan kelasnya apa? Kita sepakati. Lalu nanti peraturan-peraturan apa yang sudah kita dapatkan, sudah kita godok, itu kita tuangkan dalam keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas hanya seperti ini bunyinya. Berkomitmen, komitmennya apa? Nah, kita buat kesepakatan ketika kita akan menerapkan menangani anak, kita sudah memiliki keyakinan kelas, kita akan enak, tinggal menanyakan, kamu ingin menjadi yang seperti apa? Oh ya Bu, saya pengen punya nilai kedisiplinan. Nah, itu lebih enak. Karena ketika kita membuat keyakinan kelas, bukan guru, kalau guru menghukum itu kita sendiri yang menentukan, tetapi ketika kita mengajak anak kita membahas, anak akan paham. Dan begitu pula saya mencoba menerapkan ini di rumah. Saya punya anak ya, murid kita ya kelas 9 suka main game. Nah, kita buat suatu kesepakatan.
Kalau kamu main gamenya tidak mau dibatasi, berarti ada risiko, ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Ya sudah, akhirnya diblokir. Semua akunnya diblokir, dia dikasih akun baru. Dia tidak bisa protes karena apa? Ini kesepakatan. Konsekuensinya seperti itu. Ya, tapi memang tidak mudah. Nah, apalagi kita di sekolah. Nah, mari kita ciptakan budaya positif. Kita akan mencoba mulai dari sedikit demi sedikit. Kita akan praktekkan. Jangan sampai kita akan mencari solusi. Gimana anak tidak pakai kaos dalam, salah seragam dan sebagainya. Solusi yang baik tidak menghukum mereka, tidak membuat mereka sakit hati. Tapi yang namanya menghukum itu adalah solusi terakhir. Ya, solusi terakhir. Nah, terima kasih karena Bapak Ibu sudah setia mendengarkan. Ya, mungkin sebelum ini terakhir ya. Terima kasih. Ya, terima kasih sudah mendengarkan, mengikuti sesi ini dengan sabar ya. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Mungkin ada yang ingin bertanya. 5 menit, waktu saya tinggal 5 menit. Pak Cahya sudah cukup, mungkin Wida mau bertanya, Bu, silakan. Iya, Bu, saya mau bertanya, tapi mungkin beda ya. Kalau misalnya anaknya itu sudah dikasih tahu dengan halus, kalau dia berbuat salah sudah dikasih tahu seperti tadi ya contohnya, tapi dia masih mengulangi terus perbuatannya seperti itu, kalau nggak bisa lagi dikasih tahu dengan cara yang halus, gitu bagaimana ya Bu? Oh ya, baik, udah. Kalau anak sudah ditangani, sudah diberi nasihat, tapi diulang-ulang terus, berarti satu hal, anak ini belum sadar kalau dia melakukan kesalahan. Nah, kita punya PR-nya apa? Menyadarkan anak itu. Itu yang pertama, kita sadarkan dulu. Oh, kamu lakukan ini nggak benar, nggak baik. Kerugiannya seperti ini, yang kamu dapatkan seperti ini. Nah, nanti dicoba lagi. Kalau sudah Bu Ida sudah mempunyai keyakinan kelas, ya, bersama murid-muridnya, nanti praktekkan segitiga restitusi. Nah, dicoba. Nanti kita akan saling membantu. Ya, semoga anak itu sadar ketika, oh ya saya salah Bu, saya akan melakukan, mau mengubah perilaku saya. Jadi ini tugas kita memang tidak mudah, membuat murid kita sadar. Itu memang bukan hal yang mudah, Bu. Tapi kita butuh proses, butuh ketekunan, butuh kesabaran. Nah, itu tadi ya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu guru di sini adalah orang-orang guru-guru yang hebat. Jadi akan memiliki banyak kesabaran untuk membimbing anak didik kita untuk mencapai tujuan dan memiliki masa depan yang indah. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Bagaimana Bu Ida? Ya, terima kasih. Baik, kita akan akhiri perjumpaan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas bantuan Bapak Ibu guru semua, dukungannya sehingga saya bisa berbagi materi tentang budaya positif di siang hari ini. Nah, oleh sebab itu kita akan sebelum pulang, kita akan tutup di dalam doa. Kami mohon untuk Bu Christine menutup di dalam doa. Silakan, Bu. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Bapak yang Maha Kasih. Kami sungguh bersyukur atas penyertaan dan pendampingan-Mu kepada kami pada siang hari ini. Sehingga pada saat ini kami boleh untuk mengikuti seminar guru berbagi budaya positif dengan lancar. Kini Bapak, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau senantiasa memberkati kami,
menuntun langkah kami, dan memberi kami keselamatan, sehingga kami dapat sampai di rumah dan kembali bertemu dengan keluarga kami. Semua ini Bapa, kami serahkan kepadamu demi pengantaraan putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih, kita akan foto bersama. Kita akan foto bersama, nggih.